Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kita nanti akan melakukan observasi pembelajaran di kelas ya. Ya, Nah itu mau dilakukan tanggal sekarang berarti ya? ya, Tanggal hari ini 9. tanggal hari Rabu tanggal 9 Oktober 2020. Nah, mata pelajarannya itu mau apa? Mau IPAS, IPAS. Pengetahuan Alam dan Sosial, bab 3 Kuasa Keliling Dunia, topik A, 6 benua di dunia. Nah kan saya juga lihatnya dari survei yang dibuat di Lampung Ya, di sini. Nah itu kan kira-kira itu tujuan pembelajaran itu untuk apa? tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat memahami pembagian 6 benua di dunia. Nah, yang kedua, siswa dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan minimal 10 negara di seluruh dunia. Jadi siswa memahami 6 benua, memahami terus lalu Menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan minimal 10 negara di seluruh dunia. oh berarti semua di global ya? Ya, global. Jadi dalam 6 benua tersebut, siswa minimal bisa menyebutkan 10 negara. Oke. Nah dari sini Bu, area pengembangan kan saya lihat di ini begitu komponennya sangat komplit ya Bu. Iya. Nah untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu dari pembelajaran yang sekarang itu? Oke. Area pengembangan yang ingin saya capai adalah saya sebagai guru dapat menjadi fasilitator untuk siswa, meskipun siswa itu kemampuannya berbeda-beda, kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Jadi saya ingin dapat memfasilitasi semua siswa tersebut. Jadi oh ya. Strateginya Bu, itu yang dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran sekarang itu seperti apa Bu? Yang pertama, menyiapkan modul ajar lengkap ya, mulai dari KKTP-nya, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian menyiapkan media pembelajarannya mulai dari PowerPoint, kemudian buku, kemudian Chromebook yang nantinya akan diakses oleh siswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan langsung ke kelas ya Bu, untuk mengetahui seperti apa sih dari semua yang direncanakan itu akan seberapa persen menjadi hasil efektivitasnya ya, seperti itu Bu. Ya. Mungkin seperti itu ya Bu, observasi kita hari ini. Ya. Jadi kita langsung kelas dan kita akan masukkan pembelajarannya Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak Tik. Ya, sama-sama Pak Dedi. Anak-anak, kalian sekarang berada di sekolah, di kelas. Kita mau melaksanakan kegiatan apa? Belajar ya. Menurut kalian apakah belajar itu penting? Penting. Memangnya apa manfaat belajar untuk kalian? Ada apa? Ada lagi yang lainnya? Yang lainnya ada lagi? Aji, menurut kamu mengapa belajar itu penting? Mengapa belajar itu penting? Albar, mengapa belajar itu penting, Albar? Agar jadi pintar. Agar jadi pintar. Oke. Untuk manfaat belajar sendiri, kalian tahu tidak manfaat belajar untuk diri kalian sendiri apa? Manfaatnya. Salah satu manfaatnya apa? Ayo, ada yang mau jawab? Ayo. Menurut kamu manfaat belajar buat kamu itu apa ya? Apa? Coba nggak usah malu-malu, sok. Diutarakan aja. Kira-kira apa? Manfaat belajar untuk kamu untuk apa? Agar kamu menjadi pintar. Ya, yaitu ya anak-anak ya. Manfaat belajar salah satunya adalah
pengetahuan untuk kalian. Yang asalnya kalian tidak bisa menjadi bisa dan tahu ilmu tertentu. Nah, Ibu harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, supaya kalian jadi anak yang pintar dan nantinya bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Apakah hari ini semua siswa masuk? Hadir ke sekolah? Hadir ya. Nah, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Dirihan siapa? Dirihan? Eva, silakan Eva ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya kebangsaanku, bangsa. Masih ingatkah kalian kesepakatan kelas kita ketika sedang melaksanakan pembelajaran? Kalau Ibu sedang menjelaskan, maka sikap kalian harus bagaimana? Ya, betul ya. Kemudian menyimak ya penjelasan dari Ibu. Ada lagi? Kalau misalkan ada tugas, apa yang harus kalian lakukan? Anak, nah kita sekarang mau ice breaking dulu ya. Ice breakingnya judulnya itu Clap, Boom, dan Candy. Candy itu apa sih? Permen. Jadi kalau misalkan Ibu bilang clap, nanti kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang candy, kalian cepat-cepat ambil permennya. Siap semuanya? Siap. Siap. Tangannya jangan menggetar permen. Oke, siap? Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Candy. Anak-anak, pada pembelajaran IPA sebelumnya, masihkah kalian ingat kalian sudah belajar apa aja? Ada yang masih ingat? Kemarin terakhir bikin apa? Ada lagi yang masih mengingat apa lagi coba? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tentang apa coba kalian lihat di depan? Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah 6 benua di dunia. Oke. Nah, anak-anak, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita baca bersama tentang apa? Pembagian benua di dunia. Yang kedua, menunjukkan tentang tentang benua pada peta. Dan yang terakhir adalah dapat menyebutkan 10 negara di seluruh dunia. Nah, kalau Indonesia sendiri, negara kita masuknya ke benua mana sih? Udah ya? Siapa deh? Anak, silahkan kalian buka halaman 54. Ya. Oke. Topik yang akan kita pelajari itu tentang apa? Nah, benua di dunia. Ada pertanyaan esensial. Yang pertama, apa itu benua? Yang kedua, bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Ya. Oke.
membagi kelompok. Jadi kelompoknya yang sekarang akan bekerja bersama berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Semuanya mengerti? Kalian sudah berdasarkan kelompok masing-masing ya? Sudah betul? Oke, kelompok 1 ya. Kalian akan mengidentifikasi ke-6 benua dan negara-negara yang terdapat di dalamnya melalui video ya. Oke, kelompok 2, kalian akan mengidentifikasi ke-6 benua dan negara-negara yang terdapat di dalamnya dari teks melalui internet. Oke, sekarang kelompok 3, kalian akan mengidentifikasi ke-6 benua dan negara-negara yang terdapat di dalamnya melalui bahan bacaan dan keterangan-keterangan ya. Oke, dan yang terakhir kelompok 4, kalian akan mengidentifikasi ke-6 benua dan negara-negara yang terdapat di dalamnya melalui narasi-narasi yang ada di internet. Semuanya mengerti? Oke, nanti sama Ibu akan diberikan kelompok ya supaya kalian bisa mengeksplorasi ya. 6 benua di dunia. Buku mah ibu nggak baca. Teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Yang keras merupakan Sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, lembar pertama ini nanti kalian akan menuliskan kalian kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja, tuliskan di sini ya. Kemudian yang kedua, berisi langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya ya. Dan yang ketiga, kalian nanti akan menyusun puzzle menjadi suatu benua. Nanti tuliskan ya. Kalau misalkan sudah selesai disusun, kemudian kalian tuliskan benuanya benua apa. Dan yang lembar terakhir, isinya adalah informasi terkait benua tersebut. Kalian bisa menyebutkan apa saja ya, termasuk negara-negara apa saja yang termasuk dalam benua tersebut. Oh iya, ini. Mana tadi? Kelompok Andin dan Albar terlebih dahulu ya, kelompok 3. Nah nanti kalian peta ya, di peta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizkia, Nepa, Kandrina, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini benua Eropa. Negara-negara yang ada di benua Eropa adalah Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Jerman, Denmark, Yunani, Swedia, Finlandia. Benua Eropa. Wilayah benua Eropa adalah ditunjukkannya sok. Wilayah benua Eropa. Wilayah benua Eropa ada di sini. Ya. Dah. Nah, anak-anak kelompok 3 sudah presentasi, kita bagikan apresiasi dengan memberikan wow ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak kalian tadi sudah belajar mengenai 6 benua di dunia. Sekarang sebutkan benua-benua apa saja yang tadi sudah kalian pelajari. Asia, Eropa, Apa ada lagi? Afrika, Australia,
mengucapkan hamdalah bersama-sama? Alamin ya. Silahkan kalian cari posisi kalian paling nyaman. Posisi nyaman mungkin ya. Silahkan. Oke, kalian boleh istirahat sekarang ya. Tapi sebelumnya silahkan berdiri terlebih dahulu semuanya. Sudah berdiri, rapikan bajunya. Siapa tahu ada yang keluar bajunya. Sudah rapi belum? Sudah rapi? Oke. Keluarnya tertib dari sini dulu ya. Ke sini nanti. Nah, kalau misalkan ada sampah silahkan pungut sampahnya kemudian buang di tempat sampah. Oke, silahkan boleh dari Lydia terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Bu Ati, bagaimana kabarnya ini Bu Ati? Alhamdulillah hari ini baik. Nah kemarin itu kan kita udah ada rencana ya Bu mau mengadakan diskusi tentang program yang ada di kelas itu ya Bu. Nah kira-kira apa sih Bu yang mengganggu pikiran Bu akhir-akhir ini? Kalau misalkan permasalahan gitu ya Pak ya, kalau misalkan di list gitu ya, banyak sekali gitu ya permasalahan yang terjadi di kelas. Saya mengajar 20 orang siswa dengan keunikan yang berbeda setiap masing-masing siswa. Otomatis selalu ada gitu permasalahan yang terjadi setiap harinya. Tapi tentu saja ada yang disebut dengan prioritas gitu ya. Untuk di kelas saya sendiri prioritasnya adalah yang pertama siswa yang belum lancar dalam membaca. Yang kedua adalah siswa yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu mungkin yang menjadi prioritasnya. Lalu itu Bu yang jadi permasalahan dari anak-anak seperti itu tuh apa Bu? Yang menjadi masalah Ibu gitu apa di kelas? Yang jadi masalah tentu saja kalau misalkan tidak lancar membaca, ya. Mau bisa membaca bermakna gimana, mau bisa mengerjakan tugas gimana gitu. Kalau misalkan yang menjadi kunci anak belajar aja, anak belum bisa melakukan hal tersebut, yaitu membaca. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dari nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, jangankan dengan teman-temannya, dengan saya saja. Ketika anak itu ditanya, anak tersebut hanya bisa menjawab pertanyaan yang tertutup, yang jawabannya ya atau tidak gitu. Untuk pertanyaan yang lainnya, kalau misalkan ditanya ya gitu, dan itu otomatis menjadi permasalahan gitu di kelas. Tapi itu Bu ada saya ingin tahu dulu itu awal atau latar belakang dari masalah itu apa? Saya sudah itu ya, ketika saya akan menerima anak tersebut di kelas 6, biasanya saya sudah berkomunikasi dulu dengan guru sebelumnya. Misalkan dengan Bu Iis waktu pada saat pengajar kelas 5, saya sering bertanya gini, Bu, kalau misalkan dari kelas 5 ini siapa sih anak yang paling pandai? Biasanya itu yang saya tanya. Kemudian kalau anak yang di bawah gitu, rankingnya paling bawah siapa? Terus permasalahannya apa gitu. Saya biasanya sudah bertanya dulu seperti itu. Dan ya, yang mendapatkan jawaban gitu. Permasalahannya pertama ada yang belum lancar membaca, dan kedua ya itu tadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian setelah itu saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Dan setelah ditelusuri ternyata kalau misalkan menurut penilaian saya memang di lingkungan keluarganya yang kurang mendukung dia untuk bisa bersosialisasi maupun bisa membaca gitu. Jadi ada lingkungan gitu. Ya kan kita guru di sekolah mengajar sudah ada itunya ya pada dia udah ada rangkaian materi yang harus dijelaskan gitu. Kadang-kadang kan dalam mengajar 20 orang siswa itu ada yang mungkin nggak sama kita tidak semuanya bisa kita raih, bisa kita rangkul gitu. Pasti kan ada beberapa siswa misalkan yang nggak bisa nih, nggak masuk ke dalam pembelajaran kita gitu. Jadi kan harusnya kalau menurut saya yang menjadi background adalah orang tua. Jadi orang tua harus mendukung juga kegiatan belajar di rumahnya masing-masing. Nah, Bu, kemarin juga kita kan sudah melakukan pembelajaran ya Bu. Saya sebagai observer juga sudah melihat langsung
begitu bagus itu, begitu runtutnya pembelajaran yang ibu bawakan itu. Nah, saya mau tanya ini Bu tentang apa kira-kira yang membuat ibu itu merasa bahwa pembelajaran ini sudah tercapai dari tujuan yang membuat diajarkan itu. Kalau misalkan dari tujuan pembelajaran sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ya kayak terus kemudian hal tersebut bisa saya ketahui dari hasil refleksi yang saya berikan kepada siswa yang kemudian dituliskan oleh siswa gitu. Sudah mengerti belum kemudian pembelajaran apa saja yang tadi sudah dipelajari bersama, kemudian ada tidak pembelajaran yang tidak dimengerti pada saat dan ternyata hasilnya kita kebanyakan. Kemarin itu kan kita juga saya lihat itu kan pembelajarannya itu berupa diferensiasi juga. Iya, betul. Nah, itu seperti apa Bu yang dirancang sama ibu itu? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi sendiri, saya melihat dari beberapa contoh yang ada dia. Salah satunya diferensiasi yang saya gunakan kemarin adalah diferensiasi konten. Jadi mengelompokkan anak berdasarkan media pembelajaran. Oke. Nah, setelah itu kan ibu kan sudah membentuk lalu memikirkan bagaimana tujuan ini akan tercapai pembelajaran ini. Nah, lalu melakukan pembelajaran. Nah, saya mau tahu Bu, kira-kira kalau di-rank dengan nilai Bu, itu tingkat keberhasilan yang ibu dapatkan itu dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa Bu? Kalau misalkan di rank Pak, dari 1 sampai 10 ya masih karena masih ada kekurangan. Ya, nah itu. Nah, kekurangannya yang kira-kira kekurangan itu dalam bidang apa Bu? Misalnya? Misalkan anak-anak yang tidak bisa berkolaborasi dengan siswa yang lainnya. Kan kemarin itu kegiatan KPD-nya adalah berdiskusi ya. Siswa yang dikelompokkan berdasarkan diferensiasinya gitu. Yang banyak ada beberapa siswa yang tidak bisa berkolaborasi karena keterbatasan tadi dalam bersosialisasi dengan orang lain. Oke, nah sekarang kan berarti muncul masalah ya seperti itu ya. Tentu saja ibu juga jika ingin melakukan pembelajaran itu ingin full 100% gitu Bu, untuk apa tujuannya itu benar-benar tercapai. Nah, dengan adanya masalah seperti ini, kira-kira bagaimana sih ibu menghadapi untuk memperbaikannya di masa yang akan datang itu? Biasanya saya melakukan memanggil siswa tersebut misalkan komunikasi, ngobrol, kira-kira apa sih masalah kamu, kenapa kamu tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan ketika sudah mendapatkan jawabannya, saya baru bisa melakukan tindakan apa yang akan saya lakukan ke depan. Menurut ibu nih, jika kan tadi sudah muncul ya permasalahan seperti itu, lalu solusinya seperti ini, nah tindakan terdekat yang akan ibu lakukan itu apa? Setelah itu saya melakukan observasi terhadap siswa tersebut. Kan tadi sudah dipanggil, sudah berkomunikasi, jadi saya melakukan observasi apakah anak itu sudah berubah. Kalau misalkan belum berubah, berarti saya harus memanggilnya lagi, berkomunikasi, kemudian melakukan memberikan pengetahuan kepada dia jadi kenapa sih dia harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang. Dari tindakan tersebut itu menghasilkan perbaikan berapa persen Bu? Sampai sekarang kalau misalnya dilihat belum berhasil masih saja siswa tersebut seperti itu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya dan ternyata background orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Jadi pada waktu kecil si anak itu nggak boleh main dengan orang lain. Jadi katanya gini, kenapa ibu anaknya nggak boleh main dengan orang lain? Iya, kenapa membawa bahasa-bahasa atau perilaku yang buruk dari luar ke dalam. Saya juga memberikan pengertian lagi, ibu itu kan tugas orang tua dan guru yang kalau misalkan anak berkenan yang harus melakukan evaluasi terhadap anak tersebut. Jadi bukan berarti anak di rumah aja itu aman atau misalkan nantinya jadi baik. Sekarang jadi muncul permasalahan dia jadi tidak bisa
Kalau misalkan yang paling bertanggung jawab adalah di lingkungan keluarganya. Karena kalau misalkan di lingkungan rumah gitu, sudah saya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah saya sudah observasi gitu, teman-temannya kekok sama dia gitu, mau ngajak gitu. Hanya siswa itu yang menutup diri dari Dengan munculnya seperti itu ya Bu, munculnya ternyata jawabannya seperti itu, lalu berarti juga kan melakukan perbaikan yang obat, intinya melakukan obat, pengobatan, dan tentu saja Ibu yakin ya dengan teknik pengobatan seperti itu akan memunculkan hasil peningkatan ya Bu, dalam positif ya. Peningkatan meskipun misalnya peningkatannya Hanya itu beberapa persen. tidak bisa langsung signifikan gitu kan. Jadi kan itu mah kan udah bertahun-tahun dia mendapatkan treatment dari orang tuanya seperti itu, otomatis nggak bisa dirubah dalam satu hari kan gitu. Yang penting ada peningkatan. Oke, berarti mungkin kita juga sudah memahami ya bagaimana permasalahan Batik. Batik juga sendiri tidak bisa ya mengungkapkan bagaimana sih treatment Batik untuk menghadapi masa-masa tersebut itu Ibu. Ya. Kalau saya tadi yang sudah saya lakukan tadi mengkomunikasikan dengan anak tersebut gitu ya. Kemudian memberi pengertian pentingnya kerjasama, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memanggil orang tua, berkomunikasi dengan orang tua juga, dan memberikan pengertian juga bahwa setiap anak, setiap manusia harus bisa berkolaborasi, bekerjasama, berdiskusi dengan orang lain. Betul. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita sudah berbicara coaching ya Bu ya. Kita sudah bisa membuka pemikiran kita lebih luas, lebih bisa memantapkan diri untuk melakukan perbaikan ya Bu. Baik, mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas coaching hari ini Bu. Kita melakukan tanya jawab seperti ini ya Bu. Mungkin semoga ke depan itu bisa lebih berkembang dan bisa lebih baik ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.